Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa sebelum firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh hadir di dalam hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan, dan kami percaya di dalamnya ada berkat Tuhan tersendiri buat setiap kami. Dan sekarang waktunya Engkau berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga ketika Engkau berbicara, kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka ada sesuatu perubahan menurut rencana-Mu yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami, dan kami memohon Roh Kudus, urapilah semua kami. Urapi hamba-Mu dan juga semua jemaat-Mu dimanapun berada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan tangan Tuhan ya. Bila ada yang terpapar COVID-19, tetap percaya dalam istirahat Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kita semua. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan dengan satu tema, kehancuran yang memulihkan. Ya, saya bacakan natsnya dulu dari Mazmur 51 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, di negara Jepang ada seni membetulkan tembikar ya dengan menggunakan emas, namanya kintsugi. Seni mereparasi barang pecah belah yang rusak. Daripada dibuang karena rusak, mereka bisa memperbaikinya dan membuatnya menjadi sesuatu yang lebih indah. Cangkir yang sempat pecah akan menjadi lebih indah ketika direparasi dengan menggunakan bahan emas. Bagian yang tadinya rusak dan retak akan berubah menjadi semakin indah. Nah, begitu juga dengan tanah liat ketika harus diproses, dibentuk oleh penjunan sebelum menjadi bejana yang indah dan berharga. Tanah liat itu melewati proses dihancurkan, digiling, dibakar, dipanaskan, dibersihkan dari kerikil-kerikil, dan akhirnya dibentuk melalui proses pembakaran menurut apa yang baik pada pemandangan si penjunan. Nah, satu kali Tuhan memerintahkan Yeremia untuk pergi ke rumah seorang tukang periuk. Nah, saudara bisa melihat ini dalam Yeremia 18 ayat 2 sampai dengan seterusnya. Dan Tuhan menyuruh Yeremia memperhatikan bagaimana ia bekerja. Saya bacakan ayatnya ya. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi waktu Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke tukang periuk dengan satu perintah, perhatikan. Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Kata memperdengarkan Tuhan maksudkan kepada Yeremia adalah begini. Kamu pergi ke si tukang periuk itu, kamu amati, kamu perhatikan, dan kamu dalam pengamatan itu akan mendapat satu inspirasi. Ada sesuatu yang dapat kamu pelajari dari apa yang kamu amati itu. Pengalaman kita banyak saudara hari-hari ini, pandemi belum selesai, walaupun nanti menjadi endemi. Tetapi di depan kita juga mungkin ada krisis-krisis yang lain. Ada krisis ekonomi, kenaikan harga global terjadi. Dan kita mungkin menghadapi juga sesuatu hal yang tidak mudah.
Nah, dari semua hal yang kita alami hari-hari ini, waktu kita boleh diam sejenak dan mengamatinya, maka kita akan mendapatkan sesuatu inspirasi dari pengalaman hidup kita. Maksudnya begini, dari semua yang terjadi dalam hidup kita itu yang kita alami, yang mungkin tidak enak, ada sesuatu petunjuk yang Tuhan mau berikan buat kita. Kalau saya persingkat, kata-katanya begini, Tuhan akan memberikan sesuatu pembelajaran lewat sebuah pengalaman hidup kita. Maknanya apa? Dari semua kejadian yang kita alami, pastilah ada maknanya. Nah, Tuhan bilang, belajarlah dari pengalaman itu. Tuhan tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup anak-anaknya kalau Tuhan tidak ingin mendidik dan memulihkan anak-anaknya. Persoalannya banyak, bisa sakit penyakit, bisa masalah rumah tangga, bisa masalah ekonomi, masalah pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan ingin lewat semua persoalan itu kita memperhatikan, dan Dia akan memperdengarkan lewat hal itu petunjuk-petunjuk hidup apa yang Dia hendak berikan buat saudara dan buat saya. Menarik sekali, seringkali di dalam Alkitab Tuhan itu menggunakan perumpamaan atau juga mujizatnya lewat tanah liat, bahkan juga lewat seorang penjunan. Kenapa ya? Saudara ingat ya, tanah liat itu kan yang membentuk manusia ya. Manusia itu pertama diciptakan dari tanah liat. Selain itu tanah liat itu juga sesuatu yang sebetulnya nggak ada artinya, saudara. Di mana-mana banyak kok, nggak pernah diperhatikan orang. Lalu Tuhan memakai tokoh penjunan. Nah, penjunan itu adalah mencerminkan tokoh utamanya. Tanah itu sebetulnya nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika di tangan penjunan itu, maka dibentuk, diproses menjadi sesuatu yang ada artinya menurut apa yang ada di dalam rancangan si penjunan. Nah, penjunan itu merefleksikan Tuhan kita, pencipta kita. Tantangan dan persoalan dalam kehidupan itu merupakan suatu proses pembentukan di dalam hidup saudara dan saya. Tanah itu harus bersih, tanah itu harus lembut, tidak ada kerikil, tidak ada kotoran, dan tanah itu jadi mudah untuk dibentuk menurut apa yang ada dalam rancangan si penjunan. Yang ketiga, seringkali tanah itu mencerminkan hati kita, saudara. Dalam perumpamaan 4 jenis tanah, nah tanah itu kan hati manusia, saudara. Benih itu adalah firman Tuhan. Sehingga seringkali yang Tuhan ubah itu bukan dari penampilan luarnya kita, tapi dari dalamnya, dari hatinya. Dari paradigmanya dirubah menjadi baru. Dari karakternya, ingat ya, tahun integrasi, tahun yang lalu itu. Mungkin gaya hidup kita, mungkin teman bergaul kita, mungkin kebiasaan kita, dan mungkin juga kesalahan-kesalahan kita. Dibuat Tuhan, diperhalus, dirubah, tetapi semua tetap di dalam rencana Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Jadi saudara dan saya ketika menghadapi pergumulan persoalan yang kelihatannya tidak pernah selesai ini, satu, ada persoalan, belum selesai, ada lagi persoalan lain, persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan dan lain sebagainya, saudara. Jangan pernah saudara merasa gagal. Jangan pernah kita merasa sudah nasib saya mengalami ini semua. Oh, Tuhan tidak pernah memberikan nasib kegagalan dalam kehidupan anak-anaknya. Sebab tidak pernah ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup setiap kita. Tuhan selalu punya sesuatu rencana yang baik sesuai dengan pola dan kehidupannya. Si tukang periuk itu ketika membuat bejana itu tidak pernah merencanakan hasil yang gagal
rusak, pecah, cacat, dan lain sebagainya. Yang ada di dalam rancangannya adalah satu bentukan bejana yang bagus, sempurna, berguna, dan baik. Tetapi ketika dalam proses pembuatannya ternyata hasilnya tidak seperti yang direncanakannya, maka dia akan menghancurkannya kembali dan membentuk ulang kembali menjadi hasil yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Artinya buat kita hari-hari ini adalah begini, sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, kita tidak pernah mengenal kata sudah takdir, sudah nasi jadi bubur, sudah terlambat, udah nasib. Enggak. Sepanjang kita memahaminya dan kita mengertinya, dan kita kembali menyerahkan kepada tangan Sang Penjunan itu, maka Tuhan bukan saja mengampuni, tetapi Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu dalam hidupnya. Karena manusia itu makhluk yang diciptakan Tuhan unik dan istimewa serta mulia. Kita diciptakan dengan diberikan kuasa atas seluruh ciptaan yang lain. Tetapi kan waktu manusia itu jatuh dalam dosa, maka kuasanya tidak lagi berfungsi dengan baik. Jadi bagaimana memulihkannya? Maka Tuhan memulihkannya, membentuknya lewat roh dan lewat kebenaran firman Tuhan itu. Dan hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan di bawah urapan kuasa rohnya yang kudus. Jadi begini, bila ada Bapak Ibu yang mengalami rasanya kegagalan di dalam hidup ini, kerugian karena kondisi-kondisi yang terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan akan memandang kehancuran kita sebagai sesuatu yang bernilai ketika kita mau datang dan kita mau berserah kembali kepadanya. Tuhan sih senanglah kalau saudara hidupnya berhasil, sukses, kaya, maju, dan lain sebagainya. Tetapi tahukah saudara, ada sesuatu yang menarik hatinya Tuhan ketika satu kehancuran dalam kondisi spiritual yang saudara dan saya sebagai anak-anaknya alami. Lalu kita kembali datang kepada Dia, sujud di bawah kakinya, dan kita berkata, Bapa, tolong aku. Maka Tuhan sesegera mungkin akan menolong anak-anaknya. Itu satu kondisi di dalam hatinya, dalam pribadinya, yang tidak bisa dia biarkan. Jadi kita mengerti sekarang saudara, bahwa kadang-kadang dalam kehidupan rohani kita seringkali Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami fase pembentukan untuk mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita perlu Tuhan. Untuk mengajarkan kepada kita tetap rendah hati. Untuk mengajarkan pada kita kalau kita salah, ayo kita bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan. Pada akhirnya dia akan membawa kita dan memakai kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Lewat perumpamaan penjunan dan tanah liat itu, sang penjunan itu bisa membuat bejana yang pecah itu menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kehancuran hati kita yang kita bawa di hadapan Tuhan akan menarik hati Tuhan untuk memproses kita kembali supaya kita dipakai Tuhan menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, saudara, kembali ke ayat bacaan kita. Daud dalam Mazmur di atas menyatakan begini, tidak ada yang bisa kita tawarkan kepada Tuhan selain hati yang hancur dan pertobatan yang sejati. Kehancuran hati itu harus selalu diikuti dengan pertobatan hati. Remuk itu berasal dari bahasa Ibrani dakha, artinya hancur, patah, terpukul. Tetapi juga bisa diartikan satu perasaan yang bersalah, satu perasaan yang tidak layak karena ada perbuatan-perbuatannya. Kata ini dakha muncul banyak di dalam kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Yesaya, dan juga kitab Ratapan. Nah, tahukah saudara, perasaan seperti ini, hancur, patah, tidak layak, dan bersalah, itu juga banyak menggambarkan perasaan sebagian besar dari kita hari-hari ini yang ada di bumi ini.
Mungkin orang melihat keadaan saudara dan saya, waduh baik-baik saja. Pada sebetulnya kita sedang remuk hati. Manusia melihat apa yang nampak dari luar. Tapi bukankah Tuhan yang peduli itu? Tuhan yang melihat hati kita. Dia peduli dengan hati dan perasaan kita. Bagaimana respon kita sewaktu kita merasa hancur? Ayo datang, tunduk, kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita sudah tahu firman-Nya berkata Tuhan itu dekat loh dengan orang-orang yang patah hati. Dan Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Bukan karena Dia kejam, Dia ingin melihat kita hancur dan kesakitan. Tetapi karena dengan hati yang hancur dan remuk, Dia bisa menembus kekerasan karakter kita. Maaf, kebebalan pikiran kita. Dan di situ Dia bisa berbicara kepada Tuhan. Saya mengajak dia kepada seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini. Bila engkau sedang mengalami brokenness di dalam hidupmu, apapun penyebabnya. Mungkin juga karena perbuatan orang. Mungkin juga karena kesalahan kita sendiri. Inilah waktunya kita datang kepada Tuhan. Ia sangat mengerti isi hatimu dan hatiku. Serahkan semuanya di dalam tangan-Nya. Sebab Dia peduli. Dan hanya Dialah yang sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Ada satu kesaksian dari seorang yang bernama Charles Colson. Charles Colson ini pada zaman Presiden Richard Nixon di Amerika, dia menjadi seorang penasehat. Tapi dia juga terlibat sebagai salah satu dari 7 tokoh Watergate 7 atau skandal politik Amerika yang disebut Watergate Skandal, yang akhirnya membuat Presiden Nixon mengundurkan diri. Sedangkan Charles Colson, akibat kesalahan yang menghancurkannya itu, dia harus dihukum penjara. Dan bahkan teman-temannya menghancurkan dia. Nah, dia berbicara berdasarkan pengalaman pribadinya. Dari orang yang begitu terkenal, ditakuti, dihormati, penasehat presiden, sampai dia harus ada di dalam penjara, dilupakan, malu, dan tidak ada harganya lagi. Dari pribadi yang sombong, bangga, mengandalkan dirinya, sehingga dia dihancurkan, dan di tempat itu dia berserah kepada Tuhan. Di dalam penjara itu Colson mendirikan Prison Fellowship Ministry. Dia juga menjadi penulis, menjadi komentator, dan ternyata dia berhasil memiliki pengaruh yang luar biasa. Dia bisa memulihkan banyak orang-orang lain justru yang ada di dalam penjara. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu, dia menemukan Tuhan. Bukan pada waktu dia sukses, terkenal, luar biasa, berpengaruh, punya kekuasaan. Tapi justru di tempat di mana dia dilupakan, ditinggalkan sendirian. Di situ dia menemukan Tuhan. Dan ketika Tuhan memulihkannya, maka Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya untuk kembali tampil, bukan sebagai politikus, tetapi sebagai hamba Tuhan yang memiliki pengaruh buat banyak orang-orang lain yang juga mengalami kehancuran. Di Alkitab ada tokoh yang bernama Saulus, terus berubah menjadi Paulus. Saulus orang hebat, tidak kurang satu apapun juga, punya pengaruh. Satu kali dia pergi dengan hati berkobar-kobar untuk menganiaya orang Kristen. Dia mau pergi ke Damsyik. Di situ dia ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi di tengah jalan satu peristiwa terjadi dan ia mengalami kebutaan dalam penglihatannya selama beberapa hari. Dalam kebutaannya, di situ dia menyadari bahwa hidupnya ternyata tidak bisa apa-apa. Jabatan yang tinggi tidak bisa menolong dia. Dan lebih daripada itu, di situ dia mengerti akan ada suatu kuasa yang luar biasa. Dari justru Tuhan yang hendak dia aniaya. Ternyata Tuhan yang menunjukkan kemurahan hatinya dengan memulihkannya, mengampuninya, dan memakainya menjadi hambanya yang luar biasa. Apa yang kita pelajari?
brokenness, kehancuran hati bisa memberi ruang bagi penyesalan dan pertobatan. Dan membawa saudara dan saya kembali kepada persekutuan dengannya. Kehancuran yang sejati akan membawa kita sebagai domba-dombanya yang terhilang kembali dalam pelukan kasih-Nya. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayo, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar jeritan hati kita. Firman Tuhan ini khusus ditujukan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami kehancuran hati hari-hari ini, apapun masalahnya. Dan kita mendengarnya firman ini hari ini. Dan kita mau buka hati. Dan kita mau datang kepada Bapa yang mengerti dan peduli itu. Bapa yang melihat hati setiap kita. Seperti tanah liat di tangan penjunan. Maka Dia akan memulihkan kembali. Dan Dia akan menjadikan hidup saudara dan saya yang Dia katakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau Charles Colson bisa dipulihkan Tuhan, kalau Paulus bisa dipulihkan Tuhan, bahkan dipakai menjadi senjata kebenarannya, bukankah Tuhan yang sama juga bisa memulihkan hidup saudara dan hidup saya? Tuhan memberkati kita. Yuk mari kita bangkit berdiri, yuk kita akan berdoa. Bapa, Kau pasti tahu anak-anak-Mu memasuki hari-hari yang tidak mudah, bulan-bulan yang tidak mudah, bahkan tahun yang tidak mudah. Bukan saja karena COVID-19, tetapi juga karena efeknya. Ada kesulitan di dalam hubungan, kesulitan dalam ekonomi, keuangan, dan juga banyak hal lainnya. Tetapi hari ini kami mendengar firman-Mu. Kehancuran hati bisa juga Engkau pakai untuk membentuk kami menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu kami membuka hati, kami datang kepadamu, dan kami membiarkan Engkau menyembuhkan hati setiap kami lewat pertobatan kami. Maka kami percaya ada kesempatan baru yang Kau beri buat kami. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Orang benar bisa jatuh, tapi Tuhan angkat dia kembali. Orang benar bisa sakit, tapi Tuhan sembuhkan dia kembali. Demikianlah hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur buat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sama-sama yuk kita berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat ya. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.